Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Yohanes Prandono senang sekali menjumpai saudara dalam program ini. Dalam kesempatan ini saudara, mari kita akan merenungkan keadaan, kehidupan, keluarga dan masyarakat kita. Sudah sampai di mana kita? Saudara, kalau kita menjelajah ke berbagai tempat di muka bumi ini, maka yang ada adalah teror di mana-mana, bencana alam di mana-mana, dan kejahatan menurut penelitiannya sangat meningkat tajam. Kejahatan sangat meningkat tajam, kriminalisme sangat meningkat tajam. Artinya bahwa dalam dunia ini itu bukan dunia yang aman. Mungkin saudara merasakan aman hari-hari ini, bersyukur. Artinya itu adalah kenikmatan yang Tuhan berikan. Kita bisa membayangkan seandainya kita mengalami seperti saudara, banjir yang melanda itu seperti satu bencana yang tidak terduga-duga dan bisa meluluhlantakkan apa saja termasuk harapan-harapan. Dan saudara membutuhkan pertolongan karena apa? Keadaan yang tidak tenang, keadaan yang sulit, keadaan yang menjadi miskin tiba-tiba, kekurangan tiba-tiba, kelaparan tiba-tiba bisa terjadi di mana saja dan kapan saja di dunia ini. Ada seorang yang bepergian, saudara, mereka merencanakan untuk bisa menikmati satu wisata, tetapi bisa kejadian tiba-tiba menimpa. Bukan wisata, tapi yang terjadi adalah tragedi. Saudara, apapun bisa terjadi, tapi satu hal dalam hidup ini, Tuhan datang bermaksud untuk memberi pertolongan dan keselamatan bagi siapapun, kapanpun, dimanapun saat ini saudara berada. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 1 ayat 21-24, ini adalah kisah Natal, dikatakan, ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Mesias adalah penyelamat kita, penyelamat pribadi kita dan keluarga kita. Dia datang, engkau akan menamakan dia Yesus. Itu adalah pernyataan malaikat kepada Yusuf yang pada waktu itu bertunangan dengan Maria. Dan saudara, Maria hamil oleh Roh Kudus, saudara. Dan Yusuf harus bertanggung jawab untuk menjadi, kemudian adalah bapak asuh daripada Yesus. Bapak yang dipercaya untuk menjadi ayah secara jasmani atau secara pendidikan di dalam keluarga Yusuf yang kemudian dibangun bersama dengan Maria. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara dengar kata Yesus. Sebenarnya Yesus adalah nama yang umum di zaman itu. Yehosua. Itu kalau dalam bahasa Ibrani diterjemahkan oleh Septuaginta menjadi Yesus. Saudara, dan Yesus adalah nama yang umum di abad-abad pertama juga. Karena itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah juru selamat. Itu namanya. Dan kemudian sekarang juga menjadi nama yang umum. Tetapi Yesus yang dimaksudkan dalam teks ini adalah dialah. Nah ini saudara, dialah. Berarti ini Yesus yang bukan manusia biasa, karena dialah, artinya dialah yang menyelamatkan umatnya. Yesus manusia, tapi dialah. Kalau dalam pernyataan dia sendiri mengatakan, akulah dia, aku adalah aku, dalam teks Keluaran. Artinya
Ini adalah kehadiran Allah sendiri dalam pribadi yang lahir di Bethlehem itu. Karena itu saudara, secara silogismenya begini. Allah adalah penyelamat, Yesus adalah penyelamat. Allah dan Yesus satu. Karena itu dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu tujuan, satu maksud, satu kehendak. Artinya dalam diri Yesus yang lahir itu, kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia digenapkan. Karena tidak ada nama yang lain. Hanya ada satu nama, Yesus Nazaret. Yesus Juru Selamat. Yesus adalah Mesias. Hanya ada satu. Dan itu merupakan penggenapan para nabi. Saudara, bahwa Mesias itu lahir dari anak darah. Memang saudara, anak darah ini ya berbicara tentang wanita atau gadis yang dikhususkan. Dan itu menunjuk kepada dalam teks, konteks pada saat nubuatan itu diberikan dalam Yesaya pasal 7, itu menunjuk digenapi, yaitu istrinya Yesaya itu yang melahirkan anak-anak sebagai tanda bahwa Allah masih mau menyelamatkan Yehuda dari musuh-musuhnya, yaitu Raja Israel yang bersekongkol dengan Raja Aram. Jadi saudara, itu tanda yang secara politis adalah baik, bahwa bangsa Yehuda akan tetap ada, tetapi bahkan bangsa yang memusuhinya akan binasa lebih dulu, yaitu bangsa Israel di utara. Artinya ada keselamatan pada zaman Yesaya secara politis dari bahaya perang. Tetapi dalam teks kemudian nubuatan yang disebut double referensi berganda digenapi dalam ayat ini menunjuk kepada Maria yang adalah anak darah yang melahirkan seorang bayi yang dinamakan Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya adalah bahwa dalam kitab Yesaya, dalam konteks dekatnya sekalipun, Yesaya pasal 8 dan Yesaya pasal 9, bahwa nubuatan ini bukan digenapi pada zaman Yesaya, terbatas di situ, tetapi tentunya di masa yang akan datang. Karena itu ini tepat sekali membuktikan akan keilahian Yesus Kristus, kealahan Yesus Kristus, ketuhanan Yesus Kristus, the Lordship of Jesus Christ. Dia adalah Tuhan sendiri yang datang. Karena itu disebutkan tentang Immanuel itu, Immanuel artinya Allah sendiri yang datang. Saudara kasih Tuhan, karena itu Natal tidak berbicara tentang hanya bayi, tetapi tentang kehadiran Allah dalam hidup manusia di tengah-tengah bangsa-bangsa, dan ia dinubuatkan akan menjadi raja negeri. Artinya bahwa benar bahwa dia adalah Tuhan yang mau memulihkan kerajaannya. Kerajaanmu jadi kehendakmu, jadi kerajaanmu datang melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, ketika Yesus memberi makan, ketika Yesus membangkitkan orang mati, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, itu adalah tanda-tanda kemesiasan Yesus, keilahian Yesus, pemerintahan Yesus Kristus, pemerintahan Allah di bumi ini. Dan Yesus belum selesai. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia memerintah bersama dengan Allah di surga Bapaknya, dan dia akan datang kembali. Saudara kasih Tuhan, karena itu hari-hari ini kita sedang menantikan kepenuhan janji tentang kerajaan Allah yang penuh. Kerajaan Allah sudah datang ketika Yesus pertama kali datang, tetapi kerajaan Allah yang penuh akan datang dan memerintah atas seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Iblis dikalahkan, iblis dihancurkan, roh jahat dihancurkan, dunia dihancurkan, bumi, langit dan segala sesuatu dihancurkan karena ada jejak dosa. Tetapi Allah hadir, tinggal bersama dengan manusia. Yerusalem yang baru itu turun dari sorga, dan bait Allah ada tengah-tengahnya. Tuhan Yesus memerintah.
dalam kekekalan. Saudara yang kasih Tuhan, dialah Immanuel. Karena itu saudara, kehadirannya sangat dinanti-nantikan. Dia yang diurapi, dia adalah penasihat ajaib, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Raja Damai, dia adalah El Gibor, penakluk yang kuat. Saudara, kita dipanggil untuk mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Yang baru saya beritakan, yang tertulis dalam Alkitab, bukan Yesus yang lain. Mungkin orang lain menafsirkan tentang Yesus-Yesus yang lain, tetapi Yesus yang saya beritakan adalah Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus, Tuhan yang datang ke dalam hidup kita. Yesus Kristus yang akan datang kembali kedua kali. Saudara, percayalah kepada Yesus hari ini. Hari inilah hari keselamatan. Hari inilah hari perkenanan Tuhan. Dan saya mengundang saudara untuk memanggil namanya. Karena ketika kita memanggil namanya, kita akan diselamatkan. Ketika kita memanggil namanya, kita tidak akan dikecewakan. Ketika kita memanggil namanya, dia adalah Yesus Kristus, juga adalah Sang Gembala yang baik. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada seorang yang bercerita kepada saya pada suatu hari raya di agama yang dia tekuni pada waktu itu. Dia menanti-nantikan bantuan karena dia merasa sangat miskin. Bantuan tidak ada, dia merasa kecewa. Saudara, mungkin saudara juga pernah mengalami ketika saudara mengharapkan bantuan atau pertolongan, tidak datang dari seorang manusia pun. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah, jika saudara datang kepada Tuhan Yesus, Dia adalah gembala yang baik. Saudara tidak akan berkekurangan. Dia hadir dalam hidupmu untuk memberi hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang sejati. Hidup yang sesungguhnya pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Tuhan Yesus hadir menyelamatkan engkau dan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal bagimu. Shalom.